Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan saya muliakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di waktu yang sangat mulia ini kita diberi kesempatan untuk berbagi ilmu atau thalabul ilmi pada mata kuliah ilmu sosial budaya dasar. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah kepada kita sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, ini sudah hadir semua belum? Sudah ya, sudah semua. Dan jadi, tapi untuk memastikan kehadiran Anda, saya akan presensi terlebih dahulu ya. Namanya pertama Afiatun Nabila, Aina Hidayatun, Amrina Rosyada, Dinda Winata, Dwi Lestari, Hana Rahmadina, Humairah, Lydia, Amanda, Maila Anissa Putri, Iftahul Akmal, Muhammad Arya Azizi, Muhammad Roja'ah, Najwa Sabilin Nashwa, Nelly Naskiatul Afna, Putri Apriliani, Salwa Zakiyah, Safa Az-Zahra, Tribunga Lestari, Tias Indah Agustina, Ica Celestia, Rizky Dwi Bayi Bakti, Fika Faza, Ahmad Miftahul Ulum. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang tema ini, kita akan merefresh soal tema sebelumnya, yaitu tentang manusia sebagai makhluk budaya. Jadi kita tahu bahwa sebelumnya kita membahas tentang manusia sebagai makhluk budaya. Manusia dianggap sebagai makhluk yang berbudaya dikarenakan dia memiliki akal. Itu adalah jadi bahasa Arab yang diserap menjadi akal, kan? Aklu. Kemudian pikiran. Pikiran juga ternyata bahasa Arab yang kita serap jadi pikiran, kan? Fikri. Nah, itulah. Nah, makhluk lain tidak punya yang namanya akal. Nah, kemudian akal itu kalau dalam bahasa Sanskertanya namanya budi ya. Makanya nanti budi jadi budaya. Jadi kenapa ada budaya dan kebudayaan? Karena budaya artinya pikiran atau akal pikiran. Nah, manusia adalah satu-satunya makhluk yang berbudaya karena dia memiliki akal dan pikiran. Nah, hasil dari kreasi akal dan pikiran itu disebut sebagai kebudayaan. Jadi kebudayaan itu adalah hasil dari cipta karya kreativitas dari
manusia karena dia memiliki akal. Mungkin itu sekilas yang oke. Kita akan membahas tema hari ini adalah makhluk sebagai manusia sebagai makhluk individu dan tujuan kita akan dari tema ini adalah yang pertama, yang umum, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial serta perannya di dalam masyarakat. Yang khusus ada 4, menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang kedua, menjelaskan peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang ketiga, menjelaskan dinamika interaksi sosial, dan yang terakhir menjelaskan dilema kepentingan individu dan sosial. Baik, ada yang kira-kira tahu nggak kalau manusia itu sebagai makhluk individu itu manusia yang seperti apa? Jadi ada makhluk satu sisi sebagai makhluk individual, tapi sisi lain dia sebagai makhluk sosial. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu makhluk manusia sebagai makhluk individu? Oke, nah ini kita lihat manusia sebagai makhluk individu. Ya. Individu terdiri secara bahasa atau etimologi terdiri dari kata in. In itu bahasa Inggris ya. Artinya tidak, dan divided, terbagi. Dan individuum itu dari bahasa Latin. Nah, itu yang artinya juga tak terbagi. Jadi individu adalah sesuatu yang sudah tak terbagi. Kita mandiri itu kan, entitas dalam bahasa ini, entitas yang tidak terikat oleh lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk individu jika terpenuhi unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa. Artinya namanya orang filsuf dari Dryarkara, namanya Pak Dryarkara, orang Jakarta, yang ngomong bahwa manusia adalah makhluk monodualitas atau monodualisme. Monodualitas itu artinya monodualis. Mono itu artinya satu, tetapi di dalam dirinya ada 2 komponen atau ada 2 unsur. Yang tadi kan, jasmani dan rohani. Kalau Anda hanya rohani saja, kira-kira bisa nggak disebut manusia? Malaikat. Kalau Anda jasadnya saja tanpa rohani, mayat. Makanya dia bukan manusia. Makanya sesuatu dikatakan manusia jika dia memiliki 2 unsur. Unsur itu berupa jasmani, rohani. Nah, rohani itu sesuatu yang physically dan abstrak. Ya, kalau yang abstrak itu biasanya ada di pikiran itu, akal, jiwa, hati, batin, kolbu, dan lain sebagainya. Kalau fisik kan kayak gini, raga. Nah, setiap manusia atau individu memiliki keunikan atau ciri khas tertentu, tidak sama persis meskipun dia kembar. Jadi dia katakan dia makhluk individu karena dia entitas tersendiri yang unik, berbeda pasti dari orang lain. Nah, perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh 2 hal. Karena secara genotip, gen, heredity, atau fenotip. Nanti ada juga di sana. Genetik itu ya secara bakat, ya kan. Ada orang yang bakatnya suaranya bagus, ada juga yang tidak. Kemudian yang paling unik kan di sini kan, di sininya, ya ada nggak yang di sini sama? Tidak akan pernah. Itu namanya heredity ya. Nah, karena ini juga sama, tidak sama ya. Kemudian nanti juga di fenotipnya, di lingkungannya juga tidak semua manusia memiliki pengalaman yang sama persis, ya kan? Kecuali dia dikerangkeng di dalam satu kelas kayak gini,
dibarengin semua, itu pun tidak akan pernah sama. Itulah kenapa dia menjadi, itulah makhluk individu. Ciri seorang individu dikenal lewat fisiknya, karakternya, ada kurus langsung gitu ya, langsing atau kulitnya coklat, hitam, putih. Sifat karakternya periang, sabar, dan cerewet. Oke, tadi individu adalah perpaduan dari fenotip dan genotip gitu ya. Nah, itu adalah sekilas tentang manusia sebagai makhluk individual. Oke, sebelum saya teruskan, barangkali ada yang mau menambahkan, bertanya, dan lain sebagainya, silakan, dipersilakan. Ada satu aja, apa? Oke, kalau nggak ada, kita teruskan. Manusia sebagai makhluk sosial. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Socius, itu juga bahasa Latin ya. Kemudian sosiologi, ilmu tentang pertemanan. Mempelajari interaksi antar manusia di dalam masyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Meskipun misalkan di Jepang ada orang yang suka menyendiri, tidak mau kontak dengan siapapun, apakah itu tetap dia bukan makhluk sosial? Kira-kira makhluk sosial juga apa enggak? Apa alasannya? Tetap membutuhkan orang lain. Di mana posisi dia membutuhkan orang lain atau memerlukan orang lain? Kalau tidak sakit. Enggak, tadi kan sudah, orang Jepang itu sekarang karena sudah di hidupnya menyendiri saja. Dalam posisi itu apa? Dia masih butuh orang apa tidak? Apa contoh yang paling konkret? Loh, dia di rumah saja kok kecelakaan. Pada saat dia makan, apa dia masak sendiri? Tidak, pasti dia pesan di Grab dan lain sebagainya. Artinya se ekstrim apapun dia yang katanya ingin menyendiri, dia tidak akan bisa, ya kan? Makanya dia disebut sebagai makhluk sosial. Oke, saya beri satu kasus tentang dilema antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Tadi kasusnya adalah misalkan saya sebagai seorang yang taat agama dan pada saat waktunya mepet saya ingin Jumatan, misalkan hari Jumat di masjid, dan kebetulan saya harus sholat wajib, harus sholat Jumatan karena saya sudah meninggalkan Jumatan. Jadi kalau enggak nanti saya kafir gitu ya. Jadi itu harus sholat saya Jumatan. Kalau tidak saya akan kafir. Tapi begitu dia mau naik ke masjid, tiba-tiba ada kecelakaan. Yang mau nggak mau, hanya Anda yang bisa menolongnya supaya dia hidup. Karena kalau bukan Anda, maka dia akan mati. Dalam bayangan kita begitu. Nah, pertanyaannya, apa sikap Anda ketika menghadapi problem seperti itu? Oke, kalau tidak ada yang mau menjawab, tidak apa-apa. Tapi pertanyaan ini buat PR, ya. PR ke depan, kemudian kalian nanti cari-cari kira-kira Anda mau bersikap seperti apa dengan kasus itu dan apa argumennya, gitu ya. Nah, untuk yang perempuan,
karena ini kasusnya adalah Jumatan, sedikit bias, tapi anggap saja seandainya dalam posisi Anda itu seperti mereka, seperti apa? Kira-kira tanggapan Anda atau respon Anda ketika menghadapi dilema atau problematika seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Saya kira untuk tema pada pagi hari ini saya cukupkan dulu, dan insya Allah di minggu yang akan datang kita akan membahas tentang kesetaraan, keragaman, dan pluralisme. Ya, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.